Hai Spamers! Spamers! Selamat datang dalam program kesayangan kita, Sbam Sbam Menyapa. Menyapa. Tahukah kamu bagaimana penggunaan APAR? Prosedur penggunaan APAR. Hari ini ditemani saya Win bersama Pak Julius. Kenalan dulu Pak Julius. Ya, perkenalkan nama saya Julius Boko. Saya sebagai Chief Engineer saat ini di Swissbell Hotel Ambon. Baik, kalau kemarin Pak Yul, teman-teman sudah belajar tentang sales dan marketing, sudah belajar tentang housekeeping, sudah belajar juga tentang accounting ya. Kali ini Pak Yul akan membantu kita menjelaskan apakah itu APAR dan penggunaan APAR sendiri. Nah, mungkin masih asing di telinga teman-teman di sana, tapi hari ini langsung saya datangkan ahlinya untuk menjelaskan prosedur penggunaan APAR. Baiklah Pak Yul. APAR, yang mendengar kata ini pasti bingung nih kalau orang yang belum familiar ya. Apa itu APAR? Nah, untuk yang misalnya kerja di pabrik besar, di perusahaan, bahkan di kantor pemerintahan juga saya lihat belakang itu semuanya komplit ya, ada dilengkapi dengan APAR. Tapi ada juga yang mungkin masih asing di telinga kita. Apa itu APAR? APAR sebuah akronim dari Alat pemadam api ringan. Ya. Siap. Jadi alat pemadam api ringan ini sangat bermanfaat untuk disiapkan di gedung ya, di sebuah gedung apalagi yang area publik seperti itu, di area kantor, perusahaan, pabrik. Jadi sangat bermanfaat untuk mencegah hal-hal yang tidak terduga tadi, keadaan darurat kebakaran. Di rumah juga itu. bisa, harus. Wah, mantap ini. Langsung Ya. bisa bawa di rumah juga sangat baik jika kita menyediakan APAR. Ya. Baiklah, sebelum masuk di prosedur penggunaan APAR, Pak Yul boleh informasikan buat Sbamers di rumah apa itu APAR, kemudian bila mana kita menggunakan APAR, manfaatnya seperti apa, baru kita masuk untuk bagaimana step-step penggunaan APAR ya. Ya, baik. Saya jelaskan sedikit. APAR itu adalah singkatan dari alat pemadam api ringan. Itu singkatan dalam bahasa Indonesia, namun istilah sebenarnya itu dalam bahasa Inggris adalah fire extinguisher. Jadi APAR ini adalah salah satu alat yang dipakai untuk mengamankan sebuah gedung, baik itu perkantoran, perhotelan, pabrik, termasuk di rumah. Ya, kita harus siapkan APAR untuk mencegah terjadinya kebakaran. Jadi contohnya di Swissbell Hotel Ambon ini, karena dia terdiri dari beberapa lantai dan juga menggunakan bahan-bahan yang gampang terbakar, maka harus dilengkapi salah satunya dengan APAR untuk preventif terjadinya kebakaran dalam skala kecil. Baik, jadi amit-amit ya untuk kebakaran, tapi kita harus siapkan. Ya. Otomatis di Swissbell Hotel Ambon kita punya 11 lantai, jadi di setiap lantainya sudah pasti kita menyediakan APAR. Ya. Bahkan di setiap lantai kita punya dua tabung APAR. Ya. Baiklah, Pak Yul mungkin dikasih tunjuk sedikit dulu. Baik. Yang belum tahu, bingung seperti apa. Nah, Ya, ini jadi tampilannya. ini untuk Sbamers di rumah, ini adalah saya bawa contoh APAR. Saya bawa dua. Ini satu. Ini satu sebelah kanan yang saya pegang itu terisi full dan masih tersegel. Kemudian yang satu ini yang sudah dipakai. Jadi sudah kosong, akan diisi ulang kembali. Nah, APAR ini beratnya beraneka ragam. Ada yang 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4,5 kilo, 6 kilo, 9 kilo, bahkan ada yang 12 kilo. Wow. Nah, kalau yang ini ukuran berapa ini ini Pak Yul? kebetulan beratnya yang kita pakai adalah 4,5 kg. Lumayan berat ya, dalam kondisi full ya, Sbamers, 4,5 kg. 4,5 kg. Nah, APAR ini juga kita harus perhatikan mengenai kelasnya, karena api itu ada 4 kelas yang kita harus tahu. Kelas pertama itu namanya kelas A. Kelas A. Ya, baik. kelas A itu Bersumber adalah dari apa saja Pak? Jadi Sbamers, kebakaran-kebakaran yang terjadi di rumah, di gedung, atau di mana saja itu dikategorikan dalam sumber apinya kelas ada 4 ya. Ya. Jadi
Kalau yang mau dijelaskan Pak Yul, kelas A dulu nih, Ya. yang ringan dulu, start dari Kalau kelas A. kelas A itu gampangnya adalah bahan yang saat terbakar meninggalkan residu seperti arang. Jadi berarti dia adalah kayu. Baik, berasal dari kayu, Ya, kain, kain, kertas, semua bahan-bahan yang akan meninggalkan arang. Betul. Itu kelas A. Baik. Kemudian ada kelas B. Yaitu kelas B adalah kebakaran yang berasal dari minyak. Nah. Baik itu minyak goreng, minyak pelumas atau minyak lain yang gampang terbakar. Kemudian ada kelas C. Kelas C itu adalah kebakaran yang berasal dari peralatan-peralatan listrik seperti motor-motor listrik, kipas angin Pokoknya atau peralatan televisi. Ya. listrik ya. Kemudian kelas D itu mengenai kebakaran yang disebabkan oleh logam seperti titanium, aluminium, seng, besi, dan itu biasanya di pabrik-pabrik logam. Jadi yang kita lebih harus perhatikan di sini adalah kelas A sampai C. Ya, jadi di hotel kan kayu-kayuan ya banyak Ya, ya untuk minyak. interior hotel ya. Ya. Kemudian yang kelas B kita Minyak. ada minyak juga di area perhotelan ya. Jadi ada yang bahan bakar juga, kemudian di area dapur pastinya. Nah, yang kelas C contohnya di hotel. Seperti di kamar-kamar kita menggunakan AC, Betul sekali. hair dryer, ya. minibar, televisi. Itu yang gampang merambat untuk terjadi kebakaran. Ya. Baik, admin boleh di zoom dulu looknya APAR. Nah, di setiap APAR itu dia sudah punya spesifikasi apa yang bisa dipadamkan. Contohnya ini, dia ABC 90 powder, artinya dia memadamkan kelas A, B, dan C dengan 90% isi dalamannya adalah powder. Kemudian di bawah ada petunjuk cara pemakaian. Boleh berdiri Pak Yulis untuk Ya, jadi di setiap APAR itu sudah dilengkapi dengan cara penggunaan alat itu sendiri. Kemudian kelas apa saja yang dia bisa padamkan oleh alat tersebut. Misalnya di sini sudah ditulis ABC, artinya dia bisa memadamkan api dari kelas A, B, dan C. Jadi biasa orang istilahkan APAR ini adalah multi-purpose, artinya serbaguna. Nah, jadi yang untuk kita hotel, rumah maupun perkantoran itu disarankan membeli yang tipe ABC powder, karena pertama dia multipurpose, kedua harganya juga lebih murah dibanding dengan tipe lain. Siap. Sudah clear admin? Ya. Oke, sudah. Ini ada yang saya baca komen ya. Oh, boleh, silakan. Ada yang bertanya di sini. Sebentar, sepertinya terlalu banyak yang udah nge-join ya, sehingga tenggelam. Selamat sore buat yang baru bergabung. Iya, ada sih yang bilang sore Kawin dan Pak Yul, ya Pak Julius ya. Ya, sore juga. Terus kemudian ada yang bilang wah pembahasan berat nih dari akun Citra Intan ya. Nggak seberat itu kok, hanya 4,5 kilo ya. Dari Galuh Pratnya, serius mendengarkan. Wow, thank you. Dari Aron Karuna, hai. Hai Pak Aron. Terus kemudian tadi tuh ada pertanyaan yang Nah, udah ada menarik pertanyaan ya. aja Pak Yul, menarik Nah. ini topik kita sore Iya. ini ya. Dari Novi Laititia, paling kecil ukuran berapa kilo Pak? Oke, yang paling kecil itu adalah 1 kilo. Baik, 1 kilo ya. Biasanya 1 kilo ini dipakai orang di kendaraan seperti mobil. Baik. Lebih ke barang-barang pribadi yang Ya. simple dibawa begitu Ya. ya. Baik, tadi Pak Yul sudah menggambarkan kelas api, kemudian ukuran tabung Tabungnya. APAR sendiri. Pasti Mbak tanya-tanya, loh kalau sudah habis APARnya ini kita isi ulang di mana? Atau kita beli baru? Suggest-nya apa nih Pak Yul? Ya. Jadi kalau APAR itu udah selesai dipakai, maka mutlak diisi ulang. Jadi isi ulangnya itu biasa di damkar. Oh, langsung di pemadam kebakaran di ya? pemadam kebakaran. Ada juga biasa swasta yang mengisi ulang itu, cuman mereka biasanya harus juga mendapat sertifikasi dari damkar. Tapi kalau mau cepat ya ke damkar aja. Ya, jadi Nanti- benar-benar bahannya terjamin begitu ya, untuk keamanan juga. Ya. Siap. Oh, ada yang bertanya ini dari 8 Dewa Aslan.
Selamat sore, saya mau tanya, itu kalau isi aparnya habis itu cara pengisian ulang bagaimana? Saya mau tanya itu, kalau isi aparnya habis, itu cara pengisian ulangnya bagaimana? Oh, baru aja kita bahas ya. Iya. Baru masuk di bagaimana kalau kita isi ulang. Nah, ini lebih seru lagi pasti kalau nanti di prosedur penggunaan apar. Ya, silakan Pak. Ya, secara pribadi saya belum pernah melihat langsung cara pengisian ulang apar karena itu di internal yang bagian damkar ya. Biasanya saya ke sana serahkan saja yang kosong ya. Yang kosong. Namun secara teori bahwa itu akan dibuka dulu di sini, di kepalanya ini. Permukaan. Itu akan dibuka dulu, baru diisi bubuk powder ke dalam seperti tipenya ini untuk memadamkan api ABC powder. Bahan kimianya itu biasanya monoamonium fosfat. Amonium fosfat. Jadi itu diisi ke dalam. Nah, setelah ukurannya sesuai dengan yang standar dari damkar, baru diisi oleh nitrogen. Nah, nitrogen inilah nanti yang berfungsi untuk mengeluarkan isi dalaman tekanan ini. Ya, jadi bertekanan. Nah, tekanan apar itu juga harus diperhatikan. Jadi apar yang normal itu dia jarumnya harus berada di area yang warna hijau. Atau 12 ya. Ya. Tekanan apar itu rata-rata bermain di 13 bar sampai dengan 18 bar. Nah, ini contoh apar yang lagi kosong. Jadi dia berada di bawah 0. Ya, jadi ini tidak layak untuk digunakan. Ya, karena memang kosong. Ya, nanti kita kasih tunjuk bagaimanakah kondisi apar yang layak digunakan untuk memadamkan api ya. Jadi pertama kita harus memastikan informasi tadi dari Pak Yul bahwa dipastikan jarumnya di manometernya, di manometernya itu harus di warna hijau. Di warna hijau, tepat di area yang warna hijau atau di angka 12 ya. Kemudian lebih simpel lagi kita bisa pastikan dengan menggoyang untuk aparnya ya, memastikan bahwa tidak mengendap bubuknya tadi bubuknya tidak di mengendap dalam tidak beku sehingga gitu. Pada saat digunakan bisa berfungsi dengan baik. Pak Yul, kayaknya kita kasih pertanyaan dulu, sudah cukup lama ya? Atau ada yang bertanya? Ada yang bertanya. Oh, ya, ini ramai dengan pertanyaan untuk Pak Julius ya. Dari akun Gracella, kira-kira kalau tabung 4,5 kg ini harganya berapa Pak? Oh baik. 4,5 ini kisaran harganya antara 6 juta sampai 7 juta, itu tergantung dari toko yang menjual ya. Dalam keadaan baru ya, ya 6 dalam keadaan sampai baru, 7 juta rupiah. Ya, siap pakai. Siap pakai. Jadi silakan bisa di search di beberapa toko karena banyak yang jual apar. Jadi tergantung pasti ada juga ya, pasti ada variasi harga. Ukurannya kecil, harganya juga di bawah. Kalau isi ulang biasanya range harganya berapa Pak? Isi ulang itu sekitar 300 sampai 400. 300 sampai 400 ribu ya. Jadi yang baru ukuran 4,5 kg sekitar 6 sampai 7 juta. Kalau isi ulang bisa 300 sampai 400 ribu rupiah. Baik, ada lagi? Ya, dari akun Asnino, selain damkar ada nggak tempat lain buat isi ulang? Kalau di Ambon nih contohnya Pak Yul. Kalau di Ambon belum saya tahu, tapi kalau di tempat saya sebelumnya ada. Perusahaan swasta begitu ya Pak ya? Perusahaan swasta. Baik. Tapi tetap juga mendapatkan lisensi harus dari ada lisensi dari pemerintah. Jadi tidak disalahgunakan, kandungan yang digunakan juga benar-benar terjamin ya untuk memadamkan api. Karena kalau salah juga kandungan bubuknya itu juga bisa menjadi racun ya untuk yang menggunakannya. Baik, ada lagi pertanyaan yang masuk? Dari akun Galuh Pradnya, mau tanya dong Pak, kalau apar itu ada kadar luasanya nggak? Dan yang kadar luasa itu isinya apa? Foam, powder dan lain-lain atau gasnya Pak? Oke, apar itu ada kadaluarsanya baik isinya maupun tabungnya. Betul. Jadi rata-rata kalau isinya itu kadaluarsanya setahun. Tapi tabung itu biasanya dia lebih lama. Di spesifikasinya biasa ada ditulis ada tabung yang memberikan keterangan kadaluarsa setelah berapa lama. Jadi nanti sudah langsung dikasih label ya. Di spesifikasi ini ada lengkap keterangannya bahwa dia nanti layak digunakan sampai kapan. Kebetulan yang di sini
sudah tidak terlalu jelas lagi karena sudah berapa kali tertempel. Tapi yang pasti harus setiap tahun diganti adalah isinya, karena untuk menghindari bubuk yang ada di dalam itu mengendap. Jadi balik lagi ya, ketika ada pengecekan, walaupun misalnya belum sampai 1 tahun, tapi ketika dicek udah mengendap di bawah, di sini udah nggak bisa digoyang begitu ya, kasarnya seperti itu. Tekanan di sini tekanannya juga sudah berubah dari yang seharusnya di posisi hijau udah ke merah, berarti wajib diganti. Ya, wajib. Artinya, ya, walaupun di sini memang mungkin sudah kasih label bahwa 1 tahun, tapi kalau kita pengecekan setiap hari ada pengecekan ya, apalagi di hotel atau di perusahaan-perusahaan besar harus ada rutin pengecekan. Nah, misalnya belum sampai setahun, tapi kalau kondisinya sesuai syarat dan standarnya tidak maksimal atau tidak layak, wajib diganti seperti itu. Jadi upper itu memang harus selalu di maintenance, sehingga dia harus jarum itu normal berada di warna hijau. Nah, ini artinya kalau upper yang ini tekanan kerjanya dia di 15 bar. Jadi harus berada di situ. Kalau dia turun dari 15 bar menyentuh warna merah, berarti upper ini ada bocor. Dan itu harus dibawa ke damkar untuk diperiksa. Apakah bocor ada penyebabnya seperti seal di sini yang bocor, mungkin atau kencang, ada yang pernah pakai, atau memang pada saat pengisian itu tidak full. Nah, itu yang harus dicek. Indikasi bahwa aparnya harus diganti begitu ya. Baik, Pak Yul, kayaknya sebelum masuk di prosedur penggunaan apar, kita kasih pertanyaan dulu ya. Ada pertanyaan, tapi saya kasih dulu, soalnya lumayan sih memang yang bertanya ya. Kita mungkin bisa di ini aja. Dari S. Dani, tanya dong Pak, kenapa sih apar warnanya tuh merah? Kok nggak pink, ungu, atau hijau toska? Kan warnanya kan eye catching juga. Silakan Pak Yul. Oke, warna merah itu tanda bahwa itu untuk kebakaran atau itu lambang api. Jadi begitu orang lihat warna merah, artinya orang langsung bisa paham bahwa ini ada hubungannya dengan api. Jadi itu adalah salah satu cara untuk menarik pandangan atau perhatian orang untuk melihat, oh di sini ada apar. Nah, orang yang udah tahu fungsi apar itu akan tahu bahwa oh kalau misalnya ada nanti tanda-tanda kebakaran atau indikasi kebakaran, maka saya bisa dapatkan apar di tempat yang ini. Makanya ini dikasih warna merah supaya gampang dilihat, dan juga kita bisa langsung mengasumsikan bahwa barang itu ada hubungannya dengan api. Karena juga dalam keadaan darurat kadang orang panik, udah pada bingung, tapi once ngelihat warna merah menarik mata, oh sana aparnya gitu ya Pak. Oh di sudut sana aparnya. Jadi tidak sukar untuk mencari, warna juga menentukan ya bagaimana kegunaannya, kemudian lambang api itu sendiri. Masih ada lagi ya, mohon maaf ya Sobat Mas ya, ternyata sangat antusias sekali dengan materi apar ini ya. Dari akun Sania, patokan untuk memerlukan apar pada suatu gedung atau tempat gimana Pak? Ya, patokannya itu sebenarnya ini dulu fungsi daripada apar itu. Apar itu kan fungsinya adalah memadamkan api pada saat skala masih kecil. Jadi sebenarnya semua gedung itu butuh apar, termasuk rumah. Nah, kalau di rumah ini yang paling butuh untuk penempatan apar adalah dapur, karena di situ kan ada api, kompor, ada peralatan masak, listrik segala macam. Kemudian apalagi kalau gedung, di mana gedung bertingkat, kan di situ lebih kompleks ya. Jika terjadi kebakaran maka banyak orang bisa terperangkap, sehingga harus dilengkapi dengan alat untuk memadamkan api secara dini. Dalam keadaan darurat kita butuh apar ya. Jadi sebenarnya patokan itunya wajib. Setiap gedung wajib memiliki apar. Nah, terus Pak, dari Novi lagi, Pak mau tanya, kalau kebakaran disebabkan oleh aliran listrik, pakai apar jenis apa Pak? Dan tergolong kelas A, B, atau C? Oke, kalau listrik itu masuk kategori kelas C. Jadi kita bisa padamkan dengan apar jenis kelas A, B, C, karena dia di situ sudah mencakup semua. Multipurpose atau bahasa Indonesianya ya.
multifungsi. multifungsi atau serbaguna Baik, gitu. serbaguna. Jadi pas tipe A, B, C berarti otomatis untuk Kelas jenis api kelas A bisa, C juga bisa, bahkan Ya, D juga bisa ya. bisa semua. Baik, bisa semua. Masih Oke, ada satu lagi sebelum kita masuk ke pertanyaan hadiah ya. Ini sih saran ya, Oh, dari iya. Agus Haryanto. Kapan-kapan bisa bikin tutor pengisian kah Pak? Atau tutor pemakaian ya, tutorial pemakaian kayak gitu ya. Oh, ini dari Real Fajar yang mengecek dari pihak hotel ada bagiannya. Oh iya. Pengecekan api. Iya, ada. Jadi itu dicek oleh dua departemen, yaitu dari security maupun oleh engineering. Kalau security itu lebih ke maintenance bubuk yang di dalam, di mana security itu harus setiap bulan mengecek Wajib, apakah isi di dalamnya ini masih normal, tidak beku atau tidak. Jadi dengan cara dibolak-balik berapa kali dan kita dengarin. Kalau dia terdengar masih jatuh seperti pasir, berarti bubuk di dalam itu masih normal. Masih berfungsi. Tapi kalau dia jatuh seperti batu, berarti udah mengendap berarti ya. sudah beku. Menggumpal di ya, dalam. menggumpal, dan otomatis apar itu sudah Harus diganti. tidak layak. Nah, kemudian dari sisi engineeringnya, pengecekan kedua tetap mengecek kembali ini, tapi kita lebih ke tekanan, kemudian fungsi-fungsinya ini apakah masih normal, kemudian tabungnya ini masih kelihatan bagus atau sudah korosi atau bagaimana, itu yang kita harus cek ulang kembali. Baik. Jadi masih ada lagi Bu pertanyaannya? Ini memang mantap Pak materinya, jadi tambah pengetahuan, sering-sering muncul di sebuah menyapa ya Pak. Terima dari kasih. Irianto Tri ya. Oh, iya. Sebenarnya Baik. masih banyak, tapi kita langsung dulu ke. Oh iya, tadi saya lupa Hadiah. Bu menyampaikan juga, kan ditanyakan bahwa pengecekannya berapa kali, kemudian biasanya untuk prakteknya seperti apa. Nah, kalau di Swiss Bell Hotel Ambon kita rutin ya ada training khusus untuk prosedur penggunaan APAR. Jadi training secara teori maupun praktek langsung. Jadi tadi ada yang bertanya itu ya. Jadi kalau di Swiss Bell Hotel Ambon kita rutin masuk di dalam training kita wajib ada yang teori bahkan praktek langsung. Jadi diingatkan selalu. nah, kemudian kita tarik pin pengaman. Pull ya? Ya, Pull. pull. Ini Narik pull, pin tarik pin pengaman. Setelah ditarik, baru kita aim. Kita pegang nozzle, kita arahkan ke sumber api. Nah, pada saat menuju api, apalagi kalau di daerah terbuka, kita harus perhatikan arah angin. Baik. Jangan kita melawan arah angin, karena isi dalamannya ini adalah bubuk. Jadi pada saat kita semprotkan, maka bubuknya malah berbalik ke kita, sehingga kita harus memutari sehingga kita searah dengan arah angin supaya jalur semprotannya bisa menuju ke api. Tidak boleh berlawanan dengan arah angin Ya. ya. Baik. Kemudian ambil jarak yang pas dari api sekitar 3-4 meter. 3-4 meter dari titik api. Dari Jadi titik tidak api. terlalu jauh dan tidak terlalu dekat Ya. ya. Untuk maksimal membunuh api ya, Ya. mematikan api. Setelah posisi udah oke, baru kita tekan. Tekan ini untuk mengeluarkan bubuk yang di dalam. Kemudian sweep. Jadi kita harus sapukan dari sisi ke sisi. Mengarahkan ya, Ya. mengarahkan ke titik api ya. Ya, sambil disapu tujuannya supaya seluruh api yang menyala di sana itu terkena oleh bubuk ini. Karena tujuannya bubuk ini adalah menghilangkan oksigen. Baik. Ya, seperti dalam teori api itu ada 3 unsur yang menyebabkan api. Salah satu dihilangkan maka api akan padam. Nah, yang kita akan Tujuannya hilangkan di sini adalah adalah menghilangkan oksigen tadi. sehingga api bisa padam. Jadi singkat adalah ingat kata pas, pull, aim, squeeze, dan sweep. Ya. Ada juga ditulis di sini ya Pak Yul ya? Nah, secara Dalam bahasa Indonesianya. ada. Ya, sudah ada sama Ini di gambarnya. APAR Boleh ada di petunjuknya, zoom, yaitu admin? tekan, tarik pin, kemudian arahkan, kemudian tekan. Nah, sweepnya yang tidak dijelasin, Ya. tapi pada dasarnya Intinya sudah ada pemikiran lah ke sana ya, ya tinggal diarahkan dan memastikan bahwa semua titik api itu Ya. padam. Kalau apinya udah padam, berarti kita juga udah berhenti untuk Berhenti. menggunakan APAR itu. Baik. Itu cara penggunaan APAR
Saya kira singkat ya. Singkat. Ingat aja Jadi, kata pas. Iya, simpelnya dari Pak Yulis mau kasih tahu bahwa jika ingin melawan api, ingat pas. Pull, aim, squeeze, dan sweep. Ya, baik. Oke, saya kira Ada itu Bu tambahan, Win. Pak Yu? Simple ya. Ya, Tapi, simple. pada saat digunakan ini dalam keadaan darurat kadang-kadang Panik deg-degan, panik. Nah, balik lagi Pak Yul, kita kalau mau melakukan tindakan darurat ada satu hal yang paling penting ya. Jadi harus berani dulu ya. Ya, berani. Berani untuk melakukan tindakan. Kalau tidak berani, tidak yakin terhadap diri sendiri, berarti nggak bisa Ya, ya. Nggak bisa melakukan pertolongan terhadap orang lain atau terhadap gedung kita, area tempat kita kerja, kalau kita sendiri tidak yakin ya. Ya. Kalau kita sendiri tidak yakin, tidak berani, nah itu faktor penghambat juga ya. Jadi harus benar-benar yakin bahwa saya bisa baru menggunakan apar tadi. Tapi tidak boleh juga terlalu berani, Iya, karena betul. itu bisa berbahaya juga Nah. untuk nyawa sendiri. Jadi kita harus bisa menganalisis api. Jadi apar ini hanya bisa kita gunakan pada saat api masih kecil. Iya. Kalau api udah besar, ya, biasa kita langsung menggunakan hidran. Iya. Nah, kalau hidran kita gunakan juga sudah tidak mampu, maka otomatis kita harus Langsung hubungi saja ya ke pemadam telepon damkar. kebakaran Yang lebih ahli, ahlinya, betul. Jadi tidak membahayakan diri sendiri, gedung maupun orang lain ya. Ya. Intinya harta bendanya bisa dicari ya, tapi Ya, nyawa nyawa kita jangan yang paling dikorbankan. penting. Siap. Baiklah Pak Yul, ada Ya, lagi? saya kira itu. Silakan satu duduk. lagi. Baiklah. Apakah ada pertanyaan atau masukan mungkin? Silahkan. Oke, kita cek-cek dulu apakah ada pertanyaan-pertanyaan. Oh iya, ada dari akun Sania. Kayaknya request Mbak Menyapa bikin building tour Swiss Bell, pasti seru nih. Nah, Oke. terima kasih Ditampung suggest-nya. ya. Makin penasaran ya dengan area kita di Swiss Bell Ambon. Ada lagi? Mungkin ada pertanyaan? Coba saya scroll lagi ke Iya. bagian atas. Oh, Sebelum iya. kita kasih hadiah terakhir nih, satu voucher brunch di Skybar untuk 2 orang. Di sini dari akun Sahertian Ocha, untuk ukuran apar segitu bisa digunakan untuk api yang sebesar yang besar atau yang kecil aja apinya. Oke, namanya apar, alat pemadam api ringan, jadi Ya. hanya bisa digunakan untuk api yang masih skala kecil. Kalau kecil. Jadi kalau apinya udah besar sekali, Udah meluap-luap, Ya, nggak bisa ya. itu sudah tidak Otomatis bisa itu akan lagi. membahayakan. Bisa menggunakan hidran dan ya karena kapasitas isinya ini juga hanya sedikit. Jadi maksimum pada saat digunakan non-stop itu sekitar 47 detik isinya habis. Oh, Jadi kalau api udah besar sudah pasti nggak bisa. Hanya untuk api yang masih kecil saja. ringan ya. Ya, Baik. makanya disebut dengan alat pemadam api ringan. Iya, ibaratnya pertolongan pertama ya. Ya, kalau kecelakaan itu ini hanya Iya. P3K. Baik. Ada lagi admin? Ada dari Uti Vanilla, penjelasan yang singkat, padat, dan mudah dimengerti. Thank you Terima Uti. kasih. Kami berharap ya bahwa setiap sajian-sajian dalam Sebam Menyapa Spesial Edukasi itu membawa manfaat buat Sebamers di rumah, dari yang nggak tahu mungkin atau yang tidak terlalu deep mengenal tentang hal-hal atau produk yang kita tampilkan, lebih tahu ya. Ya. Dan Dari akun Citra, Pak, apakah pernah hadapi kebakaran in real life? Ya, pernah. Wow. terbakar seperti apa yang Bapak alami? Jadi yang pertama itu toko HP di bawah gedung hotel itu Oh. terbakar. Dia nyatu sama building Iya, hotel ya betul. Pak ya? Jadi di Pengalaman bawahnya toko, pasar, kemudian atasnya hotel. Aduh, sangat rawan ternyata karena padat ya. Di bawahnya pasar, udah banyak orang, kemudian area pertokoan, di atasnya hotel. Hotel. Waduh, siapa yang mau diselamatkan duluan ini ya? Ya. Gimana itu kira-kira Pak Yul? Jadi kebetulan peralatan kita dari hotel itu sudah siap semua sehingga api bisa kita padamkan walaupun satu ruko kecil itu terbakar karena kejadiannya subuh. Oh. Tapi intinya api kita bisa padamkan dan tidak ada korban jiwa. Baiklah. Jadi Kemudian kebakaran rumah di tetangga. Jadi itu kebetulan ikut membantu di situ bersama dengan pakai damkar. apar juga Pak? Itu. Tidak, karena apinya udah besar sekali, jadi udah langsung menggunakan mobil pemadam langsung. Jadi kita sama-sama dengan pemadam dari mobil pemadam itu kita menggunakan selangnya selang langsung yang ya? langsung di bawah itu karena memang rumahnya udah hangus. Aduh, kasihan ya. Ya itu
Selebihnya ya kebetulan ada tetangga dulu kebakaran di kabel listriknya, Waduh. kabel SR yang masuk dari tiang PLN itu. Korsleting gitu ya Pak ya? Ya, korsleting. Ya, di situ juga saya ikut membantu untuk memadamkan. Jadi balik lagi, sangat diwajibkan untuk memiliki APAR ya, untuk hal-hal yang kecil tadi. Jika sudah dipadamkan sejak dini, akan menolong sehingga tidak terjadi luapan api yang lebih besar dan pastinya menghanguskan begitu dan menghabiskan ya harta benda ataupun bahkan mengancam nyawa kita. Ya, ada lagi. Oke, sepertinya kita segera ke pertanyaan Langsung aja Pak Yul. Ya. Ini ada dari, ini juga kayaknya dari pemadam kebakaran, lagi baik. menonton ya, dari akun Steven_Lona. Jadi dia menambahkan, izin menambahkan nomor darurat pemadam kebakaran Kota Ambon dan Baik. juga Paso. Siap. Ya. Dan komentarnya udah saya sematkan ya. Oh baik, biar Terima kasih. dicek lagi ya. Siap. Kasih. Terima kasih ya Bapak. Oke, kayaknya kuis deh, kuis. Ayo kuis. Satu voucher untuk 2 orang menikmati brunch di Sky Bar Sisbel Hotel Ambon di setiap hari Senin sampai Jumat tentunya dari jam 11 sampai jam 1 siang. Siapa yang beruntung silahkan dikasih pertanyaan Pak Yul. Oke, pertanyaannya simple juga. Kalau melihat api, maka apa 4 huruf yang harus kita ingat? Api dalam hal ini terbakar ya. Ya, artinya kebakaran, bukan berarti api di kompor. Api di kompor, mama lagi masak terus dimatikan. Ya, Ntar bukan. ditabokin ya. Artinya jika melihat kebakaran, Ya. apa yang harus diingat pada saat melihat APAR? Ya. Perlu detailkah? Harus disebutin singkatannya apa, kemudian kepanjangannya apa, Oke, gitu. siap. Ada yang sudah berlomba-lomba Oh, menjawabnya? udah mulai pada jago ini. Ya, sambil menunggu jawaban dan memastikan yang paling tepat dan cepat, sekali lagi kita ingatkan bahwa akun yang terpilih adalah yang sudah mengikuti akunnya Sisbel Hotel Ambon, akun yang real, bukan akun fake atau akun yang digunakan untuk online shop. Kemudian ada aktivitas di situ, jawaban yang paling cepat dan tepat muncul di layar Sisbel Hotel Ambon ya. Seperti itu. Kita nanti punya program lagi hari Selasa, ada Sebab Menyapa juga hari Selasa dan Kamis ya. Jadi ini awal pekan di hari Selasa, kemudian nanti ada hari Kamis. Biasanya kalau hari Kamis ada mukbang ya admin ya. Kemudian nanti ada lagi di hari Selasa, setiap Selasa dan Kamis jam 5 sore. Jangan lupa teman-teman untuk pantengin Sebab Menyapa Sisbel Hotel Ambon. Jangan lupa dijelasin ya singkatannya ya. Apakah ada yang sudah berlomba-lomba menjawabnya? Oh, ada yang ada cuma singkatannya, ada yang sama penjelasannya, yang pendek bahkan panjang ya. Wow. Semuanya dijelasin. Narasumbernya senang ya Bu, apa yang Iya. disampaikan bisa diserap dengan Ya. baik ya, Mudah-mudahan dan gitu. bermanfaat buat kita semua. Ini ada dari akun Sania, tips mengatasi kebakaran tanpa APAR gimana ya Pak? Nah, ya, Ya, Bapak. kalau kebakaran masih kecil, kita bisa menggunakan alat tradisional seperti karung goni, Handuk basah. handuk. Nah, karung maupun handuk atau spray itu harus dibasahkan dulu. Jadi banyak alat tradisional yang bisa dipakai untuk memadamkan api jika kita tidak memiliki APAR. Karung goni, handuk, spray dibasahkan, bahkan ranting kayu bisa dipakai, tanah liat yang dipakai itu menutupi. Tapi ini hanya untuk kebakaran yang masih kecil ya. Jadi harus dibedakan kebakaran yang masih kecil dengan besar. Jadi kalau kebakaran udah besar ya alat-alat tadi sudah tidak akan berfungsi, bahkan malah ikut terbakar. Ya, saya penasaran tadi Bapak bilang pakai ranting kayu. Artinya ranting kayunya dibasahin juga atau bagaimana, Pak? Biasanya ranting kayu ini kan ranting kayu yang masih ada daunnya, yang dipakai dikebas mukul-mukul. ya, dikebas ya, sumber api. Karena kalau dikasih ranting kayu yang udah kering, malah Pasti tambah ikut kebakar. bar apinya ya. Ya, mungkin biasa juga kita lihat di TV kalau orang mengatasi kebakaran gambut kan ada yang menggunakan ranting. Iya, betul Ya, sekali. seperti itu. Jadi itu hanya digunakan untuk untuk kebakaran-kebakaran yang masih kecil. Betul. Jadi memang walaupun kita memiliki APAR ini bukan berarti semua kondisi api udah bisa kita amankan, tidak bisa. Tetap harus melihat kondisi apinya dulu. Api. Kalau api masih kecil,
maka kita bisa menggunakan APAR. Tapi kalau sudah besar, Betul. maka kita harus menggunakan alat pemadam yang lebih besar lagi. Baiklah Pak Yul, sudah 1 jam ya. Iya. Kita menemani Sbamers di rumah maupun di mana saja berada. Kita harap dengan spesial edukasi khusus hari ini, tahukah kamu prosedur penggunaan APAR bermanfaat bagi Sbamers di rumah maupun di mana saja berada, dapat mensiasati keadaan-keadaan darurat jika sudah memiliki APAR di rumah, di kantor atau di tempat bekerja teman-teman semua. Baiklah, kita akan jumpa lagi nanti otomatis dengan topik-topik yang lain di setiap Kamis dan Selasa jam 5 sore. Jangan lupa untuk pantengin IG Swissbell Hotel Ambon. Yang belum follow silahkan di follow. Dan jangan lupa kita juga punya Sbam TV loh Pak. Di mana? Di YouTube-nya Swissbell Hotel Ambon. Jangan lupa dicek ya. Baiklah, saya Win. Saya Julius. Kami pamit undur diri. Dan Bye-bye.